Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siamo tutti fratelli. Jalan-jalan mencari taksi agar bisa pulang dengan nyaman. Demi memiliki teman dan koneksi, mari kita berkenalan. Perkenalkan, aku Fatin Fadilah dari kontingen PMR Madya SMP Negeri 2 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi ilmu mengenai tumbuh kembang remaja. Tumbuh kembang remaja itu apa sih? Tumbuh kembang remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, ditandai dengan karakteristik terdapat perubahan penting dalam fungsi kognitif, perilaku, sosial, dan emosional sesuai perkembangan biologis, serta adanya fungsi dan tuntunan baru dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Di dalam tumbuh kembang remaja, ada beberapa perubahan-perubahan penting. Yang pertama, perubahan bentuk atau anatomi tubuh yang meliputi 1. Pembesaran alat kelamin, 2. Pertumbuhan rambut di beberapa tempat, 3. Peningkatan kelenjar minyak dan mudah berjerawat, 4. Suara berubah menjadi besar pada anak laki-laki, dan pada anak perempuan suara berubah menjadi lebih lembut, 5. Pembesaran otot dan tumbuh jagung pada anak laki-laki, dan pembesaran pinggul serta dada bagi anak perempuan. Yang kedua, perubahan faali atau fungsi tubuh. 1. Alat kelamin peka dan mudah terangsang. Jika terangsang, alat kelamin akan membesar atau membengkak dan keluar lendir. 2. Keluar sperma waktu tidur atau mimpi basah pada anak laki-laki. Dan pada anak perempuan, mereka akan mengalami menstruasi pertama atau yang menandakan bahwa alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Yang ketiga, perubahan kejiwaan. 1. Keingintahuan yang tinggi mengenai berbagai hal, termasuk pada masalah-masalah reproduksi. 2. Perhatian terhadap seks meningkat. 3. Keberanian untuk mencoba-coba, terutama jika didesak lingkungan. 4. Anak laki-laki cenderung suka melamun dan menyendiri, dan anak perempuan cenderung lebih suka merumpi. Terdapat juga kesamaan dan perbedaan antara tumbuh kembang remaja laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kesamaan. Tiap-tiap remaja berkembang menuju pencapaian potensi atau fitrah, manakala lingkungan hidup mereka mendukung pencapaian potensi tersebut, baik sebagai orang dewasa laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, perbedaan. Remaja putri lebih cepat matang daripada anak perempuan. Yang sering terjadi, remaja putri memiliki lebih sedikit kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan kaum perempuan mengalami kepercayaan yang lebih rumit dan penuh masalah pada tumbuh kembang mereka. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Ada 2 faktor, yaitu 1. Faktor internal atau pembawaan, 2. Faktor eksternal yang mencakup kesehatan, gizi, lingkungan keluarga, dan lingkungan tempat sebaya, serta lingkungan sekolah. Kemudian, bagaimana sih cara kita menyikapi tumbuh kembang remaja tersebut? Mengingat bahwa pembawaan seseorang tidak bisa diubah, penyempurnaan tumbuh kembang untuk mencapai fitrah masing-masing dapat dilakukan dengan mengelola faktor luar dengan sebaik-baiknya. Hal ini mengenai kesehatan, gizi, lingkungan keluarga, dan lingkungan teman sebaya. Selanjutnya, terdapat kebanggaan yang menyertai tumbuh kembang remaja. 1. Perasaan bahwa saya sudah dewasa. Ia akan senang jika sudah diakui sebagai orang dewasa oleh keluarga dan teman-teman. 2. Dapat dan boleh melakukan berbagai hal yang dulu pernah dilarang. Selain adanya kebanggaan, terdapat pula resiko yang menyertai tumbuh kembang remaja. 1. Rasa rendah diri yang berlebihan atau insecure. Hal ini terjadi karena adanya perasaan bahwa dirinya lebih rendah dari teman sebaya dalam hal-hal tertentu, seperti kecantikan, kekayaan, dan kepandaian. Yang kedua, kesulitan menyesuaikan diri terhadap nilai dan pergaulan di antara teman sebaya, keluarga, dan masyarakat umum. Kedua resiko tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang kurang normal. Mereka akan sering melampiaskannya dengan 2 hal. Yang pertama, sering putus asa, mengurung diri, mudah tersinggung, benci lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, menentang lingkungan dengan berperilaku berlebih, seperti merokok, mabuk-mabukan, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Berperilaku berlebih dapat menimbulkan kerugian yang bersifat permanen seperti hamil di luar nikah, cacat tubuh,
serta mengidap penyakit infeksi menular seksual dan AIDS. Nah, bagaimana ya cara mencegah dan menanggulangi dari dampak negatif tumbuh kembang remaja? Kita dapat mencegah dengan 1. Meningkatkan ibadah, 2. Membiasakan diri mensyukuri nikmat Allah, 3. Mencari segi-segi positif dalam diri masing-masing, 4. Berusaha memetik pelajaran dari para remaja yang telah terjerumus ke dalam perilaku-perilaku berisiko. Kemudian kita dapat menanggulanginya dengan 1. Menekan rasa negatif secara berkelompok, 2. Berbagi cerita dan kesulitan bersama sahabat karib, 3. Menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif seperti ibadah, olahraga, kegiatan sosial, dan kesenian. Lalu, apa peran kita sebagai pelatih remaja sebaya? 1. Mengayomi, menyantuni, dan menyayangi. 2. Dengan sabar mendengarkan keluhan para remaja. 3. Meningkatkan motivasi berprestasi di kalangan remaja. 4. Menjadi panutan baik dalam sikap maupun kepribadian bagi remaja-remaja sebaya lainnya. Dari materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap orang akan mengalami masa tumbuh kembang remaja atau sering disebut dengan pubertas yang ditandai dengan adanya perubahan fisik maupun kejiwaannya. Dengan perubahan-perubahan tersebut, pasti ada dampak negatifnya. Maka dari itu, kita harus mencegah dan menanggulanginya dengan hal-hal yang positif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.